konsep utamanya adalah kita menghadirkan fitur hobi melalui dapur outdoor, Pak. Jadi outdoor itu sebenarnya dapat kutipan dari klien, ketika dia masak di outdoor tuh dia merasa lebih menikmati prosesnya, Pak, dibandingkan di dalam gitu. Pak Alvin, karena ini rumah kedua dari klien, dari owner ini. Menurut Pak Alvin ini sebenarnya yang unik dari rumah ini tuh apa, Pak? Oke. Yang unik kalau selain daripada desain adalah ini sih, Pak, komunikasi kita dengan klien benar-benar unik, dalam artian saya sebagai desainer Bamboo Studio gitu ya, kita bisa benar-benar berkreasi penuh, Pak. Berkreasi penuh? Betul. Kenapa, jadi Pak? Kok karena ya itu, Pak, apa yang kita harapkan, apa yang kita bahasakan ke klien tuh tercapai berarti, Pak. Karena si Bamboo bisa jadi solusi setiap hunian rumah. Jadi klien bisa merasa tenang melemparkan bebannya ke kita gitu. Jadi kita bisa ngasih hasil desain yang sesuai dengan apa yang harapkan klien, dan klien pun trustful lah, Pak. Nggak ada rasa-rasa yang kayaknya ini nggak kompeten dan lain-lain, enggak. Karena kan kita selama ini selalu menghadirkan solusi dan lain-lain, Pak. Jadi arsitek juga juga mengedukasi juga. Betul, gini, betul. Owner, Mas, aku pengen rumah gini. Saya serahkan ke Mas Alvin nih. Betul, betul. Jadi tetap ada batasannya, tapi nggak yang mengintervensi semua hal gitu. Bahkan saya pun dapat ilmu dari klien juga, dari behavior klien yang dimana hobi khusus yang paling menjadi ciri khas di rumah ini adalah memasak, Pak. Oh, hobinya memasak. Bapak dan ibunya sangat hobi memasak gitu. Sehingga konsep utamanya adalah kita menghadirkan fitur hobi melalui dapur outdoor, Pak. Dapur outdoor? Betul. Dapur outdoor? Dapurnya ada indoor sama outdoor, Pak. Jadi outdoor itu sebenarnya dapat kutipan dari klien, ketika dia masak di outdoor tuh dia merasa lebih menikmati prosesnya, Pak, dibandingkan di dalam gitu. Karena dia bisa lebih meresapi mungkin baunya dan lain-lain, saya kurang paham, tapi ada kepuasan tersendiri lah di klien kalau masaknya di outdoor, Pak. Ditambah ya suasananya kumpul barbeque-nya gitu, Pak, enak, atau Pak. lagi masak lihat anak-anak lagi bermain. Nah, gitu ya. Betul. Jadi lebih menikmati hobinya sih, Pak. Jadi alhamdulillah kita bisa mentuangkan hobi tersebut di desain, Pak. Gitu. Oh gitu, ini dahsyat sekali. Betul. Jadi peran arsitek itu sampai mikirin di situ. Betul. Uniknya di situ ya. Jadi owner itu percaya nanti Mas Alvin mau desain sesuai dengan kaidah-kaidah arsitektural ya, betul, tentunya betul, ya. betul. Dan juga mengkombinasikan behavior owner tersebut ya, biar di rumah itu terasa ya ini rumahku banget kayak gitu. Betul. Jadi itu sih tujuan kita sih di sana sih. Di situ betul. Ya. Pak Alvin, ngomong-ngomong soal privacy klien, jadi kan memang klien itu pengen pulang, pengen tenang, berkumpul dengan keluarga, tentunya kan. Gimana sih arsitek Bamboo Studio, tentunya Pak Alvin ini mengatasi problem klien tersebut ketika klien itu pengen rumahnya itu dapat privasinya, kemudian momennya dapat, tenangnya dapat, dan juga tadi humble-nya juga dapat. Oke. Kalau dari privasi dulu, Pak ya. Pertama kalau dari privasi visual tentunya dari pagar, dari faktor luar kita udah batasi dengan pagar dinding yang cukup tinggi dan kokoh, karena kita mengacu ke lokasi lahan yang bukan di klaster, sehingga keamanan harus dijaga, sehingga dinding kita buat solid semua, Pak. Solid semua dinding. Itu bisa membatasi visual gitu. Nah, biasanya kan dinding solid itu kesan sosialnya kan tertutup. Iya, betul. Nah, oleh karena itu kita netralkan dengan bentuk atapnya yang tropis. Jadi humble-nya di situ, Pak. Di situ. Gitu. Ditambah setelah itu ada teras outdoor juga, Pak. Itu fungsinya buat menjamu tamu-tamu yang sifatnya tidak terlalu kenal ataupun tidak terlalu dekat, Pak. Jadi dijamunya di luar aja, nggak perlu masuk ke dalam. Gitu. Karena lagi tren gitu ya, ruang tamu di luar gitu. Betul, efisiensi, Pak. Efisiensi fungsi, ya? betul. Karena kan intensitas menjamu tamunya bisa dibilang jarang gitu ya, sehingga kita geser aja di teras, Pak. Daripada teras hanya sebagai perantara ruang, mending jadikan ruang sekalian buat menjamu tamu gitu. Nah, ketika tamunya udah dijamu di luar, masuk ke dalam udah full private, Pak, gitu. Ditambah sebenarnya ketika ada acara kumpul keluarga bareng, Pak, dapur outdoor itu hadir untuk membatasi aktivitas klien juga sebenarnya. Jadi nanti tamu-tamu tuh mainnya di luar semua, Pak. Gitu. Tamu-tamu yang dekat nanti bisa aktivitasnya di luar di dapur belakang. Sedangkan klien di kamar utama bisa lebih dapat privasinya, Pak. Nah, gitu. Jadi ada
layering level privacy Pak gitu. Apalagi mau lebaran ya ini ya. Nah, lebaran betul-betul. Makan opor di situ. Nah, di luar gitu kan, jadi ruang dalam lebih bersih lah gitu Pak. Kan biasanya kan kalau habis lebaran ruang dalam pasti ya habis acara kan pasti harus beres-beresnya lumayan effort ya. Nah, ini kita bisa hadirkan di luar udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Betul. Apalagi kan kalau lebaran identik dengan kuliner. Kuliner, siap. Mungkin betul. itu sih tujuannya klien bikin dapur outdoor. Nah gitu, pengen sombong keenakannya gitu, makanya dihadirkan dapur outdoor Pak. Oh iya. Gitu. Sekalian konten di. Konten yang pasti betul, itu request juga Pak, betul. Pak Alvin, tentunya Pak Alvin ketika mendesain ini kan harus ada koridor yang mana itu dipegang teguh nih sama Pak Alvin selaku desainer. Betul. Rumah ini kan ada di pesisir nih Pak. Lingkungannya, kemudian iklimnya seperti itu kan. Pastinya itu akan juga menjadi problem. Itu gimana sih Pak Alvin itu mengatasinya? Oke, konteks pesisir sebenarnya kita bisa tarik dari historical lahannya ya. Pertama, saya pasti menanyakan apakah ada histori banjir Pak di lahannya. Oh, iya. Pertama itu untuk mengindikasi kedepannya akan jadi problem atau tidak gitu ya. Dan alhamdulillahnya tidak ada historical banjir sehingga muka airnya nggak setinggi yang biasanya di pesisir gitu. Kedua, kita pasti melakukan uji sondir Pak. Apalagi di tanah pesisir. Sondir itu adalah ujian di mana kita bisa mendapati informasi ketahanan tanah, jenis tanah, dan tanah kerasnya sedalam apa. Itu keluar semua itu. Keluar semua. Dari situ sebenarnya bisa menjadi kesimpulan untuk kita mencari titik sumber bor juga sebenarnya bisa dari situ. Oh, dari situ juga ya. Tapi bukan spesifik itu ya. Karena uji sondir sebenarnya fungsinya untuk tanah keras sedalam apa. Karena ketika kita sudah tahu kedalaman tanah kerasnya, struktural kita mendesain strukturnya bisa lebih on point Pak, tepat dan efisien Pak, tidak overkill, tidak kecil dan pas gitu Pak. Akhirnya nggak membekak di situ. Nggak membekak di biaya situ. Meskipun kalau di pesisir pasti pondasi lebih besar ya. Lebih besar, betul. Ada investasi cukup besar di pondasi gitu. Jadi kurang lebih dua hal itu sih yang paling mendasari koridor kami dalam mendesain rumah-rumah di pesisir gitu. Kalau iklimnya? Kalau iklimnya pasti panas ya. Itu pun sebenarnya ngaruh juga ke konteks tropis tadi Pak. Kenapa kita pakai modern tropis? Karena pertama untuk merespon terik matahari yang cukup besar, cukup terik ya, cukup terik. Kita bantu kalau di pesisir kebantu angin Pak, anginnya kencang, betul, sehingga di pantai. Tropis itu cocok banget karena kan tropis itu mengalirkan udara ya, bukan memblok udara, karena bukaannya cross ventilation gitu ya, gitu. Jadi di sana Pak respon terhadap iklim ya, gitu. Jadi lebih hemat juga ya, nggak usah pakai AC ya Pak. Mungkin beberapa ruangan khusus tentunya pakai AC sih Pak, kayak kamar utama. Kalau ruang keluarga sih saya rasa ini oke banget sih nggak pakai AC, masih adem Pak. Adem ya. Betul. Tapi kondisinya harus buka ya. Sliding doornya dibuka, depan juga dibuka, jadi udara langsung los ke belakang Pak. Ini kalau desainnya ini bukaannya banyak Pak. Ada beberapa sisi Pak, betul. Jadi nggak satu sisi doang, ada 3 sisi bahkan. Coba bukaannya. Nanti editor ya, coba kita spill bukaannya seperti apa sih? Suasana di rumah ini nyamannya seperti apa. Betul. Dan bagi rekan Si Bambo yang ingin konsultasi dengan Si Bambo Studio bisa langsung klik barcode di sini atau di sini itu langsung hubungi akun eksekutif Si Bambo Studio, konsultasi gratis 24 jam bersama Si Bambo Studio. Pak Alvin, ini ada pertanyaan terakhir dari tim kreatif Si Bambo Studio. Boleh. Pak Alvin, coba kasih satu kalimat dong untuk project ini untuk rekan Si Bambo semua agar terinspirasi dan semoga rekan Si Bambo juga disegerakan punya rumah ini. Satu kalimat. Satu kalimat ya Pak ya. Rumah ini akan menjadi jawaban dari harapan klien, yaitu estuary house Pak. Estuary house. Rumah yang bisa mengumpulkan banyak kerabat, banyak saudara, dan bisa menciptakan banyak momen-momen indah di rumah gitu. Itu dalam banget Pak. Betul, karena tujuan utama rumah ini yaitu adalah itu Pak, menghadirkan ruang komunal yang efektif dan fungsionalnya tepat Pak. Gitu. Rumah ini nanti juga cocok sampai hari tua ya Pak? Betul, karena fitur outdoornya yang luas juga Pak. Kan kalau di hari tua pasti kita
singgungan dengan alam bakal lebih sering Pak, dalam artian lebih sering menatap taman, lebih sering menikmati udara gitu ya. Jadi taman belakangnya mungkin nanti ditampilkan ya, desain belakangnya luas dan ada fitur hobinya Pak. Jadi sebenarnya bisa menunjang kebutuhan klien di hari tuanya. Nanti. Jadi sampai Pak Alvin itu memikirkan rumah ini keberlangsungannya sampai hari tua itu seperti apa. Betul Pak. Dan ceritanya dapat. Betul. Akhirnya anak juga bangga juga. Nah, oh ini ayahku dulu sering masak di sini. Oh, kakek dulu sering masak di sini. Pak. Momen itu Pak. Momen itu ya yang bisa menghidupi anak, dalam artian bisa semangatnya di situ Pak. Semangat orang tua untuk ngasih banyak momen indah ke anak kan itu Pak ya. Oke. Pak Alvin, siap. Sebelum kita tutup, kata-kata hari ini untuk rekan Si Bambu yang sedang berjuang untuk bangun rumah impian. Oke, untuk rekan-rekan Si Bambu tetap semangat, tetap jadikan kita sebagai tujuan akhir untuk solusi hunian teman-teman sekalian gitu ya. Yang pasti kita harus tetap relevan teman-teman, relevan di era saat ini yang fast moving banget gitu. Jadi kita harus terus belajar dan terus bertumbuh. Lebih itu, dan sehat-sehat selalu. Tetap semangat ya? Tetap semangat, betul. Siap. Terima kasih rekan Si Bambu yang sudah menyaksikan podcast Cerita ke Arsitek pada hari ini. Tentunya Minbu berharap teman-teman semua disegerakan dan dimudahkan punya rumah impian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya dan dari Pak Alvin. Siap. Kita jumpa lagi di podcast Cerita ke Arsitek selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.